dekat sungai ya kan. Duh, demi Instagram nih ibarat kata ya kan. Duh, lihat kanan kiri serem. Nah, lagi-lagi di situ kita di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Misteri, jumpa lagi bersama kami di channel yang mengisahkan berbagai kisah misteri, pengalaman nyata oleh narasumber yang mengalami kejadiannya. Ini dia, kisah nyata tanpa rekayasa. Kali ini kami kedatangan seorang narasumber. Dia seorang penggiat alam. Beberapa tahun terakhir, sekitar tahun 2019, dia melakukan ekspedisi bersama beberapa temannya ke Gunung Argopuro, ketinggian sekitar 3088 meter dari permukaan laut. Tepat di sebelah saya duduk, kita sebut dengan Bang Dani, akan bercerita tentang di Gunung Argopuro. Assalamualaikum Bang Dani. Waalaikumsalam, Bang. Gimana kabarnya Bang Dani? Baik. Mungkin bisa diberi salam kepada penonton dan juga silakan langsung menceritakan tentang ekspedisi terakhir di Gunung Argopuro. Silakan Bang Dani. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, sebelumnya terima kasih untuk sahabat saksi misteri ya yang udah mengundang saya. Sebelumnya sih saya belum pernah cerita ini ke teman-teman banyak. Baru kali ini bolehlah saya buka. Nah, sebelum saya berangkat ke Argopuro, awal mualanya tuh itu sih kondisi saya sebenarnya kerja. Cuman yang 3 temen ini nih nganggur. Nah, kala itu izin speak bahasa ini kan, speak pengen pulang kampung lah, nggak diizinin ya udah mau nggak mau, karena emang kebetulan kan itu gunung yang saya harapin pengen banget naik ya kan, dari udah lama banget. Ya udah kali emang ini waktunya pas banget terima gaji ya kan. Pas banget terima gaji saya resign. Nah itu juga nyampe di stasiun Probolinggo buat ke Besukinya itu kita kan nggak ada angkot ya. Kalau di Probolinggo kan itu udah Jawa Madura, itu udah pergabungan juga kan. Kita mau katanya disuruhnya mesen online, apa sih namanya, gokar gitulah, kayak grab gitu ya, grab taksi online ya. Iya, taksi online. Dan kita nyampe ke Besuki itu 2 jam. Nyampenya sekitar jam setengah 9-an kita nyampe Besuki. Yaitu kita kan baru kemarin sih tahun 2019 kita naik tanggal 28 Juli lah. Juli. Iya, 20 kebetulan 28 Juli ya. Nah, pas saya nyampe di Polsek saya izin ya kan buat nginep di sini sehari. Nah, kebetulan tuh datang Mapala yang ngejabung kita. Mapala dari sana. Dia nanyain kita ini dari mana deh, cuman pakai bahasa Madura. Saya dari Tangerang Mas, dia bilangnya Cong. Cong dari mana katanya? Dari Tangerang. Mau naik Gunung Argopuro ya kata dia. Iya Mas, saya bilang kan gitu kan. Iya, sebelum kalian naik saya cuman kasih tahu kalau kalian mendengar suara dangdut atau lagu Jawa atau yang ngaji lah, kalian dimin aja ya katanya. Udah pokoknya kalian dimin aja, nggak usah dihirauin, kata dia gitu. Kedua, kalau ini masalahnya nih jalur kagak ada plakat nih, nggak ada pelangnya ya. Pelangnya ibarat kata lah bahasanya ya, pelang ya. Jadi itu kalian fokus sama satu jalur dan kalian jangan sampai otomatis jangan sampai pisah lah, pisah rombongan. Kan gitu. Kalau di Argopuro kalian ya udah rombongan kalian doang. Kata dia sebutannya Allah alam, kalau misalnya kita ketemu orang lagi. Ini mah pasti kayaknya mah belakangan hari ini katanya nggak ada yang naik, pasti rombongan kamu doang nih. Oke. Ya udah, singkat cerita. Nah, ya udah saya besoknya berangkat itu naik ojek jam setengah tanggal 29-nya ya. Tanggal 29-nya. Itu naik ojek dari Besuki ke Badaran itu jam 6 saya. Jam 7 pagi. Okay. Nyampe jam 9.
Jam 9 tuh. 2 jam perjalanan. Iya sekitar 2 jaman lah ya. 2 jam. Ya lumayan jauh juga sih kalau nggak salah. 1,5 jam lah. Ya udah singkat cerita, jalan sampai Makadam ke pos mata air 1 ya. Itu kita dari jam 10 nyampe pos mata air 1 itu 12:30. Pas nyampe pos mata air 1 di situ kan kita udah ada perjanjian. Kalau misalkan kita ngeliat pos mata air 1, kita berhenti, kita cari air katanya. Kata leader saya nih si Kipli. Oke, Bang, saya bilang. Jalan-jalan nyampe dah tuh pos mata air 1. Nah, si leader saya ini nih si Kipli nih berhenti pas banget di pos mata air 1 nih, awal muala mistisnya di situ kan. Saya kira kan, wah udah nyampe nih pos mata air 1, ngambil air kali ya. Tapi nggak ada omongan dari kitanya juga, salahnya kita nggak ngomporin duluan. Kita sama-sama diem, tapi kita mau foto nih di pos mata air 1, foto aja foto. Dia malah ngelanjutin, kok nggak lanjutin ya, kata Stephen. Ya biarin aja lah, ya udah. Tapi sepanjang jalan dia ngeluh nih. Bawa keril kan namanya udah capek, ke pos mata air 2 udah jam 3 sore. Nggak ketemu mata airnya tuh. Dia bilang, kok nggak ketemu ya mata airnya ya, kata dia. Berhenti dong, Pli, ntar dulu. Tadi tuh lu berhenti di pas banget di bawah plang pos mata air 1. Gue kira lu mau nyari air, tapi kok lu malah jalan terus. Demi Allah gua nggak ngeliat, dia bilang gitu. Lah padahal kan anak-anak pada foto-foto di situ. Berulang kali, 3 kali loh. 3 kali. Dia cuman diem aja ngelamun. Mungkin dia capek juga kali ya, Kondisi di sini masih cerah nih, masih cerah. Nah, pas langsung kan dia agak marah. Kenapa lu nggak bilang, katanya. Orang mah ingetin kalau misalkan kayak gitu, lain kali nanti kalau kita ketemu pos mata air 2 terus ada yang ngeliat, berhenti, kasih tahu. Udah gitu kan. Oke, yang bilang, nggak ketemu tuh. Udah jam 4 sore nih. Waduh, yaudah makan dulu. Dia ngecek jalan. Karena kan Argo Puro itu jalannya tuh rumputnya ketutup sebagian. Jadi buat napaknya aja pun kita mainnya insting juga. Waduh, ketutup lagi ya kan, kata dia. Ya udah, lu makan dulu, gue liat jalan, kata leader saya gitu, si Kipli. Dia balik lagi, nggak ketemu kan pos mata air 2-nya. Ya udah nih prinsip kita nih, mau jam 5 nggak nyampe pos mata air 2, kita ngecamp. Kondisi itu air cuman 1, sisa 1. Itu hari pertama loh, sedangkan kan estimasi 5 hari 4 malam tuh. Nah pas ya udah jalanin dulu. Nah pas baru jalan sebentar, itu serentak pada diem tanpa di komando berempat. Saya yang mulai, lu nyium ya, kata saya gitu ya. Ya udah, iya udah diemin dulu. Itu selama 1 menit bau melati itu di sekitaran kita. Tuh. Diem dulu ya udah 1 menit. Nah pas maju lah. Yang anehnya nih, temen saya kan tadi awalnya kan nyari jalan nih ke pos mata air 2 sendiri. Itu nggak ketemu. Pas kita jalan bareng, cuman sebentar, nggak taunya di situ, di tempat yang dia nyari temu. Nggak taunya deket, tapi dia ini nyari sampai jauh-jauh, nggak ketemu. 2 tuh. Ini dia nih, padahal gue udah ngelewatin ini, kata si Kipli. Cuman kok nggak ngeh, kata dia gitu kan. Ya udahlah, udah ngecamp. Mata airnya di mana ya, Pli? Saya bilang gitu ya. Menurut yang kemarin bilang sih, kalau mata air itu emang dia di terjal mata airnya, curam ke bawah. Ngecamp di bawah pohon. Ya udah 2. Jadi yang ngambil air itu sekitar jam 5:30. Stephen sama Ginda bawa pisau tuh lah, ya pisau gede. Udah saya bangun tenda. Singkat cerita pas udah malam, ini semua nih, ini awal bener-bener apa yang diomongin sama Mapala ini bener kenyataan. Nggak taunya bener, kok ada suara yang ini ya, yang dibilangin sama orang bawah ya, kata Mapala. Iya ya, yaudah dimin aja. Dan itu dari jam dari maghrib terus-terusan, kok masih ada suaranya. Itu suara 1 pertama dangdutan, kedua sama
apa sih yang jaipongan gitu. Ya Jawa lah ibarat kata. Oh ya udahlah masing-masing aja kan. Nah, pas saya tidur, udah mulai tidur, habis makan jam 8. Habis selesai makan ngerokok, ngopi, jam 9 tidur. Nah, terus tuh yang lain mah udah, kebetulan yang paling pojok si Steven nyalain musik kan, tapi pelan. Nah, saya kan belum tidur, kondisi kalau saya tuh di gunung nggak bisa tidur. Kalau nggak bener-bener ngantuk, saya sampai jam 12 tuh belum tidur. Nah, yang saya ngeriin selain suara tuh nggak tahu macan kumbang atau kucing hutan ya, itu dia sama anak-anaknya, sama ada orang napak orang jalan kaki tuh rame banget di situ, rame banget. Cuman yang dengar mungkin saya doang nih, yang lain kan saya lihat pada tidur kali ya. Saya mau matiin ininya, musiknya soalnya di sebelah saya nih yang bolak-baliknya macan kumbang ini nih, sama suara tapaknya juga nih. Bolak-balik mungkin nyari air kali ya kalau yang macan kumbang atau kucing hutan ya kan. Emang udah dibilangin kalau tempat mata air itu tempat minumnya. Nah, saya dengerin terus, aduh nggak beres nih. Kan sampai selepas subuh itu baru selesai. Paginya teman saya buka tenda. Saya bangun dong. Semua ini bener-bener lihat. Itu di tenda tuh kagak ada sajen. Pas saya pas ngebangun tenda itu nggak ada sajen. Tapi ini sajen siapa? Saya bilang, udah diem aja. Gue juga kagak tahu, kata teman gitu, udah diem aja. Dan itu komplit sajennya. Masih baru ya? Masih baru. Itu pas banget di tenda saya nih, samping. Dan padahal saya tuh naik itu cuman berempat lah ya, berempat. Pas dari pos mata air 2 kita udah prepare mau jalan, kita doa. Jam 9 berangkat. Itu pas kita lihat ke belakang itu kayak ada merhatiin kita gitu. Yang rasa semuanya rasa semua, cuman kok nggak enak katanya ya. Ya udahlah, biarin aja ya udah jalan. Ketemu udah tuh di alun-alun besar, ketemu 2 orang, namanya nih saya kenalan, namanya Bagol sama Lero. Jam berapa tuh? Itu jam 12:30 siang. Iya, niatnya sih saya mau ngecamp lagi di Cikasur niatnya nih. Ini yang dibilang-bilang mistisnya kuat juga sebenarnya tuh di Cikasur. Nah, kalau kata narasumber sana ya, ibarat kata ya, informasi dari sana itu kalau kalian ngecamp di Cikasur pasti kalian akan mengalami itu hal mistis seperti pesawat terbang turun, karena itu bekas, kalau Cikasur itu informasi saya dapat itu bekas landasan pesawat Belanda. Tentara Belanda di zaman tahun 19 berapa gitu. Karena di situ Gunung Argopuro itu termasuk ada emasnya katanya. Jadi dimanfaatkan sama orang Belanda di situ ya kan. Jadi pokoknya kalau kalian ngecamp di Cikasur, kata informasi di sana nih, itu kalau kalian dengar pesawat turun, dengar prajurit jalan tanpa kepala katanya, itu kalau bisa gak usah keluar katanya. Kalau sama orang sana dicari, kalau ngeliat begituan dicari, katanya seru. Mungkin dia mah udah sering kali ya. Tapi kan kalau buat yang kita yang nggak tahu lah, orang situ lah ibarat kata, udah ngeri juga ngecamp di sini. Karena pas dari pos Mater 2 ke alun-alun Cikasur nggak terlalu jauh. Itu jam 12:30 kita nyampe. Jadi kita nggak ngecamp di situ. Cuman pas temen saya lagi foto di Plang Cikasur, itu ada perempuan. Gimana bentuknya? Perempuan yang ngeliatin kita itu jadi di Cikasur itu ada pohon satu sama tebing bekas Belanda. Itu ada tuh tempat ngecamp yang di Cikasur itu ada. Di situ ada perempuan, nggak kelihatan mukanya sih, jadi kayak baju putih, rambut panjang gitu, ngeliatin kita, merhatiin. Sama ada kakek-kakek yang lagi duduk. Nah pas di situ pas banget ada bapak-bapak yang solo hiking, ketemu sama kita di Cikasur. Bareng dah tuh, dia juga bareng dari Cikasur. Ya udahlah,
kayak tadi kok ada yang marah, lebih dari sekedar merhatiin ini mah, kata. Kebetulan teman saya juga ada yang bisa ngeliat. Mungkin kalau saya kan cuman kayak fakta morgana, cuman ya udahlah biarin. Nggak taunya teman saya juga sama ngeliat apa yang saya lihat kan. Ya udahlah biarin, masing-masing. Kalau saya kan prinsipnya seperti itu jalan nih kan. Ini jam 12:30 dari alun-alun Cikasur ke Cisentor. Itu sekitar jam 5 sore nyampe sana. Iya, itu jauh banget, itu emang jauh banget. Kita jalan di perjalanan itu sih selama ke Cisentor emang biasa aja. Cuman kan karena kaki saya udah mulai agak sakit, saya agak belakang. Perasaan saya nih, saya kan emang diikutin, kayak ada yang ngikutin. Cuman teman mah nggak bakal bilang kalau saya ada. Teman tahu, cuman dia nggak pernah bilang kalau ada yang merhatiin kita dari semenjak pos mata air 2 katanya tuh. Ya udah, kok pas saya lihat ke belakang kagak ada. Cuman saya lihat kagak ada terus tuh, tapi ngikut di saya terus kan, karena namanya saya paling belakang kan, yang lain agak jaraknya lumayan lah. Urutannya gimana tuh? Yang leadernya siapa? Leadernya sih si Kipli, Steven, Baginda, baru saya tim sweeper lah ibarat kata. Saya agak jauh lah, tapi mereka pada nungguin kalau misalkan. Dan itu bahayanya di Argopuro itu kan kabut. Itu semenjak saya lewat savana itu kondisinya kabut. Untungnya, bukan untungnya sih, ada baiknya. Karena kalau misalkan terbuka hitam kita juga, hitam. Itu sunburn ya. Panas sih, karena kan alun-alun itu benar-benar kabutnya, kita ditemenin kabut selama dari siang itu sampai sore. Dan itu buat tembus pandangan mata aja kita emang disuruh tolong ya, kata leader saya, wah ini kabutnya bahaya katanya. Lu merhatiin kan kalau misalkan jauh dikit nggak kelihatan. Sebenarnya ini nih yang banyak disasar di Argopuro, sebenarnya seperti ini, hal seperti ini juga. Nah, setibanya di Cisentor ya kan, di situ ada balik kayak gini nih. Pas banget ada balik kayak gini. Shelter ya. Itu kita 7-7-nya kebetulan kan, tadi kan ketemu sama 2 orang, ketemu sama bapak-bapak, jadi kita ber-7. Saya berempat, orang Jakarta 2 orang, yang satu solo hiking bapak-bapak ya kan. Itu kita baru datang, itu ditimpuk 2 kali. Gak tahu apa, cuman bunyi. Kan dia kan ininya seng nih, seng atap ininya. Tak, semua denger, bukan saya doang loh, semuanya berhenti. Apa ya, kita lihat-lihat kan, kete bapu, mungkin bahasanya tuh monyet, cuman kagak ada. Kita baru taunya di akhir, nanti saya ceritain. Ya udahlah, masing-masing aja kata dia gitu. Nggak usah. Ke teman saya sempat teriakin, ya udah sih, si leadernya Kipli, ya udah sih lah, masing-masing aja, cuman gitu kan kata dia, nggak usah ngeganggu, kita juga kan di sini nggak ngapa-ngapain kan. Ya kita buat tenda ya kan, 3 tenda tuh, 3 tenda, kita makan lah. Makan itu sekitar jam 8 lagi, karena kan persiapan agak lelet ya, mungkin santai juga ya kan, baru-baru capek. Makan. Nah pas makan, habis makan ngerokok lagi, saya ngobrol sama Lero sama Ginda, bertiga nih di tendanya si Lero, yang lain udah pada tidur. Kita ngobrol tuh sampai jam 12:30. Kan kalau di Cisentor yang saya tahu itu dia ketutupan bukit. Itu angin aja, jangankan angin, buat ngegoyangin tenda aja kayaknya enggak deh. Kayaknya nggak goyang, tenda saya juga nggak goyang sama sekali nih. Karena emang dari sisi kanan kiri depan belakang itu kita dikelilingin sama bukit yang tertutup. Dan itu malam kita digangguin lagi. Jadi pas lagi ngobrol digebuk tenda saya, yang tenda teman saya itu 3 kali. Deg-deg gitu. Dan itu nyata banget, langsung nggak beres nih, dari tadi kita digangguin lu, kata si Lero juga kan. Ya udah gimana, mungkin berisik kali ya kita ya. Terus diinin lagi kan. Oh ya udah, emang mungkin
waktunya lah ya, udah waktunya istirahat, jangan berisik. Di bawah kan di Cisentor juga kita turun ada mata air, bener-bener pas pokoknya kita setiap ngecamp deket mata air aja. Ini teman saya yang langsung bilang, teman saya cuman kan saya emang kan nggak tahu karena emang dia spontan kaget. Dia cuci muka, itu di depan dia langsung ada perempuan, langsung bilang ke anak-anak, di mana? Itu tadi di atas gua katanya. Gua lagi nyuci muka, ini si Ginda yang bisa lihat, langsung nampakin gitu cewek panjang, cewek yang tadi kalau nggak salah tuh, yang dari alun-alun Cikasur tuh. Kaget gua langsung cabut kata dia. Aduh, udahlah ayo lo buru kata dia kan gitu. Udah ayo lo buru kata. Ya udah. Pokoknya kita start selalu jam 9. Kalau nggak jam 9, jam 10 deh. Kayak gitu kata leadernya. Oke, gitu. Jam 9 lah kita jalan. Jam 9 jalan. Nah, pas kan agak Rawambik agak naik. Temen selalu bilang, "Nih yang di Rawambik ini loh menurut informasi temen gua banyak macan kumbangnya. Tolong jangan pisah. Kalaupun ada yang telat," katanya. Karena Rawambik ini mata air juga soalnya. Pokoknya yang bermata air itu di Argopuro emang tempat mereka minum hewan apapun. Gitu katanya. Hewan apapun. Nah, terus oh ya udah. Nah, kebetulan naik kan. Nah, ada yang namanya si Bagol ini minta temenin dia berak katanya. Berak tuh, udah sakit perut katanya. Nah, saya, Ginda, Steven Amalero agak udah di atas. Dia Kipli sama siapa nih? Sama si Bagol tuh di bawah. Ya udah kata Kipli, lu duluan aja. Nanti gue nyusul. Pasti yang niatnya mau bareng pasti selalu ada lah kata-kata kayak gitulah. Kayak udah lu duluan aja, ntar gue nyusul. Padahal mah perjanjiannya nggak kayak gitu ya pada kata kan. Nah, bertiga ini si Lero, Stephen sama Ginda dia duluan. Oke. Nggak kelamaan saya, cuman beda berapa menit ya? Nggak ada 5 menit, 1 menit pun mungkin nggak ada. Ya, gue duluan ya, kan mungkin dia lagi masih nungguin kan. Gue duluan ya Pli, gue bilang. Yaudah lu duluan katanya. Duluan. Kok nggak ketemu kata saya temen saya tuh. Kok nggak ketemu ya? Itu saya udah setengah jalan loh. Udah setengah jalan ini saya kejadiannya sama kayak si Kipli. Jadi saya samperin, kok nggak ketemu ya? Itu saya mutusin balik lagi ke Kipli. Saya lari sendiri di tengah-tengah itu dengar suara selain merak ya, suara-suara aneh lah kayak gimana. Saya kalau emang logisnya kan kalau emang deket saya teriakin kan nyaut lah. Misalkan kayak Stephen misalkan gitu kan. Gin, tapi nggak nyaut. Itu padahal jarak kita tuh nggak jauh banget lah ibarat kata. Itu sekitar jam berapa ya? Jam 12 lah. Jam 12 saya teriak-teriak nggak ketemu. Saya balik lagi. Pli demi Allah nggak ketemu anak-anak, saya bilang gitu kan. Lah tadi kan lu kan nggak jauh dari mereka. Gua aja bingung, gue bilang apa gue yang nyasar ya kata saya gitu. Terus lu balik lagi nih tadi. Iya, orang mah kalau udah di jalur tuh lu jangan, kalau usahain jangan balik lagi katanya. Takutnya lu ketika turun lu beda jalur, ntar yang ada kesasar kata dia gitu. Ya gimana Pli, gue di tengah-tengah gue takut, gue bilang kan. Saya bilang kan gitu kan. Yaudah yuk bareng. Pas ketika bareng saya bertiga ketemu cepet banget, cuman naik dikit belokan Rawambik, Savana Rawambik. Nah di situ kita istirahat dulu katanya. Pli, aduh gimana ya, kok gue ngalamin, saya bilang kok gue ngalamin sama kayak lu ya, gue bilang jangan diceritain di sini, nanti aja kata dia gitu. Ini dia juga kebetulan sama nih orang-orang yang bisa ngelihat juga di situ. Yang pokoknya yang nggak bisa peka itu cuman Steven. Kalau saya kan lihatnya sekilas, ya udahlah gitu doang. Ama saya bisanya ngerasa doang. Tapi kalau buat ke tampakin saya nggak terlalu. Yang sebenarnya yang terlalu nampakin tuh yang mereka bisa lihat itu cuman si Kipli sama Ginda. Nah itu dia. Tapi mereka belum mau cerita, masih tutup mulut. Kalau mereka masih mau tutup mulut, saya mau cerita ntar aja. Saya mau cerita ntar aja dia bilang.
udah kita istirahat jam 12 tuh di Rawa Embik. Makan isoma lah, sholat juga. Dari Rawa Embik puncaknya Rengganis sama Argopuro itu mulai kelihatan. Kalau nah pas udah nyampe Sabana Lonceng itu 3:30. Lihat teman, yakin nih mau ngelanjut katanya. Gimana ya udah sore juga, ntar takut trek malam. Saya bilang ntar nggak ketemu camp lagi. Ya udah, camp dah tuh namanya Sabana Lonceng. Di situ ada plang Rengganis Argopuro. Dia tuh summitnya itu kagak satu jalur. Dia cuman berhadapan gini. Ya kan, kita bangun tenda jam 3:30. Di situ angin benar-benar kenceng. Tenda saya ke bawah. Saya lagi bangun tenda nih. Ke bawah. Padahal udah dipasangin pasak ke bawah. Itu anginnya luar biasa sekali. Padahal di bawah pohon. Pas banget di bawah pohon nih kan. Kita naik ke Rengganis, itu kita berenam. Saya, ya teman-teman saya orang Jakarta 2 orang ya kan. Naik. Nah, di situ teman saya kesandung di pas banget di puncak Rengganis. Yang Rengganis tuh yang terkenal mistisnya lah. Pas nyampe di sana dia kesandung nih. Apa tuh? Gak tahu, jalannya sih biasa, agak datar, cuman kayak ada yang dia sandungin, kayak ada kaki gitu ya. Dia sandung sendiri. Dan itu lu kenapa bang? Saya bilang gak tahu gue juga, kata dia. Gak tahu gue juga. Kok bisa? Gue bilang gak tahu gue juga. Orang tiba-tiba gue kayak ini sendiri, hampir pengen jatuh tuh si Bagol. Teman saya lagi-lagi ngeliat di situ, cuman nggak mau cerita. Emang masih dia pendem nih di sini, masih dia pendem nih sampai di Sabana Lonceng pun dia pendem. Di puncak Rengganis di bawahnya itu ada kuburan 2, kuburan kayak prasasti atau apa, ada 2 katanya sih ya, kata orang sana itu tahu kuburan kayak yang Rengganis lah, sama pemandunya apa kayak pengawalnya lah ya, pengawal yang setia katanya di situ. Dan di situ juga kalau kata sumbernya, kata orang sana jangan kencing di atas. Kita kalau ngasih duit kayak koin bolehlah, kalau misalkan itu bebas, terserah kalian. Di situ ada sajen lagi. Ada sajen lagi, sajen yang sama. Baru atau sajennya udah lama? Sajen yang sama cuman udah lama. Cuman masih ada di situ. Jangan didudukin ya batu-batunya, katanya, kata teman saya gitu. Ingat kan yang kata tadi bilang pokoknya jangan pernah ngecengin batu, dudukin batu. Dan takutnya yang kita dudukin itu kuburan beliau lah, ibarat kata. Kita harus ngargain ini kan. Kita turun jam 5:30 ya, 5:30 turun. Tapi emang kita lama sih, agak lama di puncak, soalnya deket puncaknya, cuman 15 menit lah itu nyampe. Di hari ketiga itu masih di hari ketiga di Sabana Lonceng. Malamnya nih di Sabana Lonceng nih. Nah ini nih yang serem katanya. Ketika saya mau ngambil Milky Way lah, foto yang banyak bintangnya itu ya kan, sama orang Jakarta itu, kebetulan dia kayaknya kayak fotografer juga katanya. Dia nawarin, bintang bagus nih kata dia, sekitar jam 8. Ayo keluar. Saya foto Milky Way itu pertama saya dulu berdua. Saya cuma nama Lero yang pemoto. Jangan bergerak ya Cung, kata dia. Dia kan udah tahu nama saya udah kan. Selama 30 detik deh. Tahan, kata dia. Karena kalau goyang dikit foto miss, kata dia. Jelek. Iya bang. Itu pandangan saya ke depan itu kan langsung ngesut ke puncak yang Rengganis ya. Itu sekelebat itu kayak ada item gede, cuman ya udah ngebelakangin. Oke ya udah. Dan di Sabana Lonceng itu, ini
si Ginda langsung cerita di hari itu juga. Sebenarnya dia nggak mau cerita, cuman mungkin udah nggak bisa kali ya. Lu lihat nggak tadi? Lihat apa? Tapi kan orang gitu, orang yang nggak mau ngambil pusing. Lihat apaan sih? Itu di sekitar tenda kita rame loh, kata dia. Emang iya Gin? Iya, ya udah. Dia bilang, gua sebelum keluar tadi di tenda lu, kan dia lagi di tenda Bagol tidurnya. Iya kan, tendanya si Bagol sama Lero. Itu di tenda saya ada perempuan. Perempuan yang tadi, cuman dia duduk tapi merhatiin temen saya yang lagi tidur. Lama ngeliatin dia, cuman tetep nggak kelihatan mukanya, nampakin duduk doang ketika saya lagi pada di luar tuh. Nah, pas ketika saya masuk itu udah nggak ada. Sebelum pagi itu saya melihat, kan pas banget di bawah pohon ya, di bawah pohon banget. Itu siluet bulan itu walaupun kita udah matiin headlamp itu tetap terang tenda. Jadi yang di luar tuh kelihatan walaupun tenda saya setebal mau dipakai flysheet lah, itu sekitar jam 12 ya. Jadi kalau pak pohon kan mungkin rantingnya kan kelihatan lah sama daun-daunnya. Jadi pas saya ngeliat tangan gede banget yang saya lihat itu yang di luar, kayaknya sama. Itu nginin ke tenda saya. Tangannya terus begini kayak mainin tangan gitu. Saya bangunin sebelah saya. Wih, lihat dah itu di atas ada apaan, saya bilang gitu. Udah biarin aja, udah lu makanya tidur, kata si Ginda. Sebelah saya kan Ginda ya. Lihat tuh, bangun itu gede banget, saya bilang gitu. Jam setengah 12. Set, gede banget. Itu terus-terusan. Nah, pas saya paksain tidur, saya gimana ya? Saya pas tidur itu mimpiin cewek. Dan di situ kalau kata informasi di sana, kalian mah kalau hoki mah ketemunya sama Eyang Rengganis katanya. Minimal dimimpiin deh. Tapi berbuat hal intim katanya gitu. Itu kalau kalian hoki. Tapi repotnya kalau kalian bener mimpi, nanti kalian mandinya di mana katanya gitu. Dan itu pas banget saya dimimpiin. Tapi nggak berbuat kayak gitu, cuman diajak jalan ke tempat kayak belum nyampe kasur ya, kayak gede lah tempat dia itu. Wajahnya cantik, selendang, kayak pakai selendang itu warnanya putih, kayak putih gitulah. Yang saya lihat bajunya segini nih, kayak baju dulu. Iya, pokoknya sama palanya tuh di apalah gitulah, kalau iya mahkota gitu ya. Tapi saya nggak tahu, kalau saya nggak pernah bilang itu kayaknya bukan ya, nggak Ganis deh. Dalam hati saya pas saya bangun, saya nggak langsung bangun, rep-repan dulu, nggak bisa bangun. Nggak bisa, namanya rep-repan kan nggak bisa ngomong ya, mau bangunin nggak bisa. Subuh bangun langsung jam 4. Astagfirullahaladzim, saya bilang dadakan. Dan itu lagi-lagi masih tangan yang sama di tenda, standby aja begitu, tangannya tetap gede banget itu. Semana ya bayangannya ya, pokoknya kayak kita mau cuman kan kalau misalkan saya ngelihat pohonnya itu kan rantingnya nggak kayak tangan bentuknya. Rantingnya ya kayak pohon-pohon biasa, berbentuk kayak begini aja. Kayak begini aja gitu. Jadi kok ini kayak nyamperin ke tenda mulu, tangannya panjang, pokoknya panjang banget. Itu sangat panjang sekali lah ibaratnya. Itu kayak nyamperin ke tenda saya, cuman saya bangunin anak-anak tuh nggak bisa. Tetep nggak mau ngeliat, ibarat kata. Enggak lah, paginya kenapa Cung, kata si Kipli. Itu Pli biasa, lu kenapa gue bangunin yang lain pada nggak mau bangun? Justru karena gue nggak mau bangun, gue tahu, kata dia gitu. Nggak taunya dia juga ngeliat, saya kira makan saya doang.
itu mah sebelum lu ngeliat gue udah lihat, kata dia gitu. Oh, ya udah lah, bangun pagi sekitar jam 7 lah, time lapse, kita bikin time lapse ya kan. Bangun jam 7, semua bangun jam 8, kita prepare makan dulu. Nah si bapak-bapak ini yang solo hiking tuh dia duluan, nggak mau bareng lagi katanya. Oh yaudah pak, silakan. Ya udahlah. Nah pas udah tuh jam 9 kalau dari Sabana Lonceng kita ke Puncak Argopuro sekaligus Taman Hidup itu jam 10 pagi. Nah naik paling sejam dari jam 9 nyampe jam 10, nyampe pas banget Puncak Argopuro ya kan? Dan dari situ kelihatan danau Taman Hidupnya. Oh itu danau Taman Hidup tuh, kelihatannya mah deket ya kan. Danau Taman Hidup tuh. Capek-capeknya kita di Argopuro itu kita lewatin Puncak Argopuro dulu. Oh di situ ada Puncak Arca juga. Dia tuh di Argopuro ada 2 puncak. Kalau Rengganis di depan. Puncak Argopuro paling tinggi 3088 mdpl. Terus Puncak Arca, dan itu punggungan gunung. Iya, jadi kita buat ngelangkah aja ini ketemu dada ibarat kata. Dan itu ada arcanya 2. Menurut informasi orang sana itu simbol perwujudan dari Hyang Rengganis sama yang pengawalnya itu, puncak arcanya itu. Dan itu kita berhenti di situ, emang view-nya bagus banget. Gunung Semeru, Gunung Raung kayaknya kelihatan juga, tapi yang paling jelas Semeru sebelah-sebelahan dia. Nah samudra awan juga cerah ya kan, lagi cerah-cerahnya, awannya numpuk banget ya kan, bawahnya pengen nyemplung aja kata peribahasanya ya kan, nyemplung. Dan itu kita capek-capek itu nggak dikasih ampun treknya, ketemu ini mulu sampai kurang lebih sampai landai lagi Cemoro Limo namanya. Untungnya kita nggak dari Bermi, kata si Stephen teman saya nih yang nggak pekaan orangnya. Iya gila ini mah, kata anak-anak juga, bentuk dulu lah ini mah gila, dengkul ketemu dada mulu katanya, capek ya kan. Di situ kan emang udah pada ngeluh-ngeluh. Itu sekitar jam 2 dan itu kita turun udah mulai agak landai itu danau, pengen ke arah danau Taman Hidup. Ini hari keempat nih, kan 5 hari 4 malam. 5 harinya itu di perjalanan, 4 malamnya ya kita tempat camp. Pertama kita nge-camp tadi di Pos Mata Air 2 Cisentor, Sabana Lonceng, terakhir danau Taman Hidup. Ya kan kita nyampe danau Taman Hidup tuh sekitar jam 3:30, udah berangkat dari jam 10-an lah ibarat. Dan itu punggungan terus, landai, banyak bolongan, terus bawahnya langsung jurang. Itu kita main kejar-kejaran, bukan main saling rapet, main kejar-kejaran. Dan itu kita ngerangkak, tangannya juga ngerangkak. Di sini kita belum terjadi apa-apa nih. Kalau dari Argopuro ke itu masih aman-aman aja. Sampai jam 1:30 itu nyampe di tengah, kita untuk ngeres dulu. Tidur selama kurang lebih 30 menit lah. Yang nggak tidur itu cuman Steven aja. Tidurnya cuman sebentar, cuman langsung bangun. Kita sisanya tidur, ngemper aja udah kayak. Dan itu nggak ada orang yang lewat, benar-benar nggak ada yang lewat. Itu emang udah rombongan kita doang. Dan untungnya kita ketemunya danau Taman Hidup. Dan pas mau nyampe danau Taman Hidup itu kan dari awal yang saya bilang sampai ke danau Taman Hidup emang nggak ada pelang. Jalannya tiba-tiba enak cabang. Kita istirahat dulu, kita foto-foto spot. Itu jam 4:30 di danau Taman Hidup ada kayak sawung, terus danau, kita foto-foto dulu. Dan di situ teropong saya satu yang bulat jatuh, dan itu langsung masuk ke dalam. Kan cetek kelihatannya ya, cetek, dan itu langsung hilang.
langsung nggak kelihatan, padahal mah masih kayak di dataran pinggir, kayak belum ke sono banget. Tengah, ya. Iya, tapi udah nggak ada, dan saya ngorek kok nggak ada, saya bilang gitu. Wih, gimana nih, aduh nyempo gua lagi, gua bilang habis gua nanti yang ada domelin, saya bilang kan gitu. Aduh gimana ya, yaudahlah ikhlasin aja, makanya lu jangan sembrono katanya. Orang gua nggak tahu, tiba-tiba tuh lepas sendiri. Yang erat nih, teropong saya kan ada gitu ya, bisa dilepas, bisa di ini kan pasang, dan itu lepas dengan sendirinya satu. Dan saya juga nggak tahu kok bisa lepas. Tadi saya mau nyemplung juga niatnya, kalau berani mah nyemplung. Kalau kata dia, coba berani nggak nyemplung? Nggak berani gitu. Tadi mau suruh dia, cuman dianya nggak mau. Ya udah, nah malamnya sekitar jam habis maghrib, makan lagi, nonton film. Di situ kita nonton film dulu, ini hari terakhir lah, nonton film Everest kalau nggak salah, Ager, film Ager, gunung juga, gunung Ager. Iya, gunung Ager lah, ya kan, gunung Ager. Kita nonton di situ safety banget, kagak ada angin sekalipun, musang doang gede, musang doang itu ngoprek ya kan. Bintang bagus nih, katanya, Milky Way lagi lah katanya. Nah ini nih awal-awal di sini juga. Ini mungkin nggak sampai sini, saya kira mah sampai sini doang. Udah lah ya, udah nggak ada gangguan. Nggak tahunya pas kita ngambil Milky Way lagi, dan itu serem di danau jam 9:30, dingin banget. Tapi ada orang situ juga, warga situ kayaknya. Saya ketemunya pas malam, saya nggak tahu tuh dia habis dari mana. Rame orang situ kayaknya, cuman dia kayaknya ngecamp di danau taman hidup. Cuman saya di sepanjang trek saya nggak ketemu dia, dari Bermi kayaknya, dari Bermi. Mas ngopi dulu katanya, nggak pakai jaket, dia santai. Kalau kita mah kan kedingin banget ya. Foto dekat sungai ya kan, demi Instagram nih ibarat kata ya kan, lihat kanan kiri serem. Nah lagi-lagi di situ kita iniin lagi sama yang sosok perempuan. Gimana tuh dia? Di samping sebelah kiri pas kita mau jalan ke arah balik Danau Taman Hidup, itu ceweknya ada lagi nampakin. Teman saya yang si Ginda yang lihat, saya juga kan tahu lah sosoknya juga. Cuman kan kalau saya mah kan ya udahlah, bodo amat ibarat kata. Kalau teman saya mah diseriusin, maksudnya bener-bener aduh gue takut si Ginda ini nih, bukan udah gemeter dia, udah jangan dilihatin, makanya udah fokus sama foto aja katanya. Udah kita mah masing-masing aja, orang dia mah paling cuman ngemantau kita doang kok katanya. Ya udah tuh, dan itu orang yang sama yang dari takutnya, yang saya takut mah sampai bawah, takutnya minta dianterin lagi kayak yang udah-udah aja ceritanya begitu. Takutnya disuka doang sama salah satu teman saya atau saya nggak tahu ya kan. Udah terus pas ini, udahlah ayo cepet masuk. Mukanya udah nggak ngenakin salah perempuannya, kata. Saya cuman bisa ngelihat, saya selalu dibelakangin doang kalau saya. Tapi yang ngelihat mukanya, yang bikin teman saya scare, takut, itu ceweknya mukanya berantakan, udah busuk atau gimana gitu. Makanya dia langsung bener-bener mau masuk tenda. Udah. Itu tangannya juga katanya emang kayak nanah kayak bolong, tapi nggak tahu saya mah kalau diliatin dibelakangin doang. Kata dia itu sekitar jam 12 malam. Selebihnya pas saya bangun itu nggak ada gangguan lagi, nggak ada gangguan ya kalau pagi itu ya, nggak ada gangguan lagi. Terus paginya itu ada orang yang mancing, 2 orang. Dia katanya habis masang plakat Argopuro, karena di Argopuro tuh tulisan puncak Argopuro tuh kagak ada, diambilin orang mulu. Apa coba faedahnya diambilin orang? Pendaki-pendaki sekarang mah kan nggak tahu lah, foto boleh, cuman ini mah foto sambil diambil gitu. Kata yang saya ketemu itu
Saya capek mas, bolak-balik mulu katanya, disuruh sama siapa ya, Arifin katanya. Bukan capek juga sih, maksudnya kenapa sih pelangnya dibawa mulu, emang orang kota buat apa katanya gitu. Saya juga nggak tahu mas, saya bilang gitu. Ya udahlah, balik lagi itu. Nah pas jalan-jalan ketinggalan lagi saya, dan itu teman saya si Bagol tuh keselengkat lagi tanpa ada batang ataupun batu. Itu masih ditahan sama teman saya si Kipli, paling belakang dia. Si Kipli itu paling belakang nemenin si Bagol karena engkelnya kena. Itu udah parah banget sih kesandungnya. Nggak tahu dia juga kesandung apa, cuman udah parah banget. Dia bilang, aduh kalau mau duluan deh, gua nggak bisa buru-buru, kaki gua udah sakit banget katanya. Nah akhirnya buru-buru, udah agak mendingan, temen dia masih sakit kan. Mau kita harus nungguin dong, udah jauh banget, jauh banget. Jangan tungguin, kenapa kakinya? Gol, sakit banget, engkel gua kayaknya kena nih katanya. Emang nyandung apaan sih dek? Lagian nyandung mulu katanya. Gak tahu gua, kata dia. Dia udah nggak tahu, gua bingung, gua juga kesandung mulu nih gini. Ya udahlah, bareng pas nyampe sebelum keluar hutan dan Argopuro nih, hari terakhir, hari kelima, itu pohon kopi dulu. Sebelum pohon kopi itu saya masih jauh, jalannya juga enak. Itu saya selalu fakta morgana. Ini yang bikin bahaya pendaki seperti ini. Udah capek tapi masih nerusin. Mungkin saya agak sedikit gengsi lah, atau mau bilang istirahat. Segen. Karena saya udah ditinggal sama teman saya 3 orang. Saya jadi bertiga juga, cuman sama 2 orang Jakarta. Ini teman saya agak duluan lah ya. Itu udah jauh banget. Saya selalu jalan. Di depan saya mah itu jelas banget rumah tuh. Wih asik deh rumah. Pohon. Perasaan tadi rumah ya di sini ya. Ngablu lu kata si Bagol. Enggak, gue lihat di sini rumah jelas kan. Saya bilang gitu. Bukan, lu main rumah-rumah aja lu, kata dia. Kan masih itu terus-terusan. Terus 12 siang. Iya 12 karena kita start 2 jam lah, agak cepat ya kan. 12 siang itu ya udahlah break dulu. Maksudnya saya bertiga break dulu. Jangan slow, jangan panik, saya bilang. Yaudah kalau mau kita ngikutin jalur motor, kata dia. Ada tuh suara-suara motor. Balik lagi, wah ini nih ketemu jalannya, ikutin. Oh, alhamdulillah itu keluar ya. Ini hari-hari, wah udah seneng banget lah, udah sinyal udah pengen banget update lah ibarat kata. Dan saya kira mah kan udahlah sampai situ digangguinnya udah gitu. Tapi ya masih ada sedikit. Ya udah, emang perempuannya ya sampai yang saya rasain juga, saya tetap kayak diikutin gitu kan. Kayak yang perempuan ini, kayak sosok perempuan yang tadi deh. Pas kayak udah ngelewatin batas Argopuro mau ke arah Bermi, itu dia udah kayaknya sampai situ doang ngikutinnya. Beliau tuh yang setannya itu, saya nggak tahu lah. Saya nyampe itu kita 2 jam. 2 jam dari yang pohon kopi ke Bermi, walaupun udah ke rumah warga, lihat dari kejauhan berapa itu 2 jam jaraknya, jauh banget itu. Udah ngeluh pasirnya tebalnya segini nih. Tebel sekali itu. Wah, udah anak gembel lah ibarat kata. Udah bodo amat, masalahnya udah bodo amat. Udah bodo amat. Udah nyampe jam 3 sore. Kita kayaknya nginep di situ sehari dulu sebelum balik. Sehari dulu balik. Itu tanggal berapa ya? Dari tanggal 28, 29, 30, 1, 2, 3, 4. Tanggal 4 kita nginep. Tanggal 4 sampai tanggal 5 lah. Nginep dulu sehari. Nah dari dia. Nah yang saya nggak lihat, yang saya rasakan, mereka baru ngebongkarnya di situ. Kayak misalkan yang saya bilang, kok bom melati ya? Lu pada nyium kan bom melati. Nah si Ginda itu yang dia lihat itu rame di belakang kita, ngikutin orang-orangnya. 1
yang mau pas ke pos 2 tadi. Ya pengen ke pos mata R2 Ya. ya, itu rame dan itu nggak sedikit kata dia jumlahnya, itu banyak banget. Nah yang terus hari yang sama yang saya dengar, nggak taunya mereka ngedengernya beda lagi, waktu yang sama cuman beda dengeran. Kalau dia dengernya itu lebih dari sekedar lagu. Kalau si Ginda, kalau saya Uwik itu Steven ya. Kalau misalnya kalau di tongkrongan Uwik lah saya manggilnya, cuman kalau di ini Steven, saya perkenalan dia Steven. Kipli dia dengarnya fokusnya kita ke dangdut sama kayak jaipongan. Kalau si Ginda ini tetap yang rombongan tadi ada di tenda kita kayak orang ngobrol dan itu rame banget kata dia. Padahal waktunya sama dan saya pun belum tidur di situ, nggak taunya dia juga nggak tidur, cuman nutupin ini doang, sleeping bag sama dia merhatiin juga karena saya kan pengen keluar pun takut. Bukan takut masalah suara ya, saya ngedengernya yang hewan buas ini loh, takutnya dioprek-oprek tendanya ya kan, saya nggak berani gara-gara teman saya juga kan. Nah pas saya paginya itu baru terbongkar dah tuh di situ. Ketika kita orang yang gerombolan itu cuma sampai situ doang dan itu ngelambain kita doang. Oh yang tadi itu yang banyak itu dia ngelambain kita dan itu bukan saya yang lihat, semuanya ngerasa yang lihat cuma si Ginda. Iya apa tuh yang dilihat orang atau apa yang dilihat sama si Ginda? Orang rame kayak sampai jumpa, sambutan dia di situ, ngelambain tangan. Karena dia kan sebelum lagi berangkat dia paling belakang, dia berhenti dulu lihat kayak gitu. Itu di balik pohon yang sajen kayak begini itu dia. Nah yang si Kipli baru cerita lagi, kenapa sih Pli kok lu nggak mau ngebongkar, kan lu tahu cuman lu ngeliat cuman emang apa sih, kenapa sih si Bagol itu suka kesandung, kenapa? Jadi di puncak Rengganis itu dia lihat gede sebelum sampai Sabana Lonceng yang saya lihat itu ya, itu sama lah kejadian Sabana Lonceng juga itu mah, wujudnya yang sama saya lihat, gede, bawa tongkat, kakinya lagi selonjoran. Itu yang membuat si Bagol kesandung katanya. Mungkin nggak tahu lah, kita nggak kesandung ya, kesandung mungkin. Dan itu banyak, gede tapi banyak. Kayak siapa? Benda yang dibilang tadi pendampingnya. Pengawalnya yang gede, bawa tongkat begini. Itu gede, dia lihat. Dia baru ngebongkar emang di bawah. Dan di situ saya langsung, aduh, ya udahlah. Dan itu wujud fisik gedenya itu sama yang kayak saya lihat yang malam, gedenya sama itu. Kalau saya kan mungkin hitam ngebelakangin, cuman lihat kakinya doang, itu mah nggak mau lihat ke atas. Saya juga kalau diajak kesini lagi berani nggak? Demi Allah nggak mau. Cukup kita aja yang benar-benar ngerasain. Sebenarnya saya belum pernah ngerasain kayak gini sebelumnya, belum pernah banget. Mungkin kalau di gunung-gunung lain pernah, cuman nggak se-ekstrim. Mungkin dari kejadian atau ekspedisi kali ini, apakah ada suatu pesan-pesan kepada pendaki atau kepada para penonton? Sebagian, nggak semuanya ya. Etikanya kadang suka nggak kepake juga. Ibarat sampah, sampai ada tulisan saya bakal balik lagi ke sini, janji nulis begitu. Sampahnya dibungkus emang rapi, cuman nggak dibawa pulang. Nah itu satu, jangan kayak gitu. Kedua yang penting tetap jaga attitude-nya, baik aja ngomongnya, jangan sembarangan kayak yang udah. Pokoknya di setiap, nggak gunung doang sih, mau kota pun kalau kita yang belum kita kunjungin harus sopan lah. Karena mereka menampakkan bukan berarti mereka buat nakutin kalian. Dia ngenampakin bahwa kalian itu bukan kalian doang yang di sini. Oke, makasih Bang Rani atas ceritanya.
Next time bisa cerita lagi ya Iya. dengan pengalaman yang lain. Makasih juga. Begitu sahabat misteri. Kita baru saja mendengarkan cerita pendakian di Gunung Argopuro. Pelajaran ya. Pelajaran yang utama adalah pengalaman dari seorang guru bernama Kenyataan. Terus dukung channel Saksi Misteri agar kalian tetap terhubung bersama kami. Terima kasih dan salam tak kasat mata.